Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kembali kita hadir dalam podcast Kerukunan Lintas Agama yang merupakan program dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang harmoni dan kerukunan serta moderasi beragama, perspektif agama Konghucu di Kalimantan Barat. Kita spesial para sahabat kerukunan sudah hadir narasumber yang sangat kompeten yang hari ini telah hadir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Sutadi SH, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Kalimantan Barat. Sehat Pak ya? Siap, sehat. Ya, momen liburan nih Pak, jadi ya mohon maaf kalau kita minta Bapak berkenan hadir di sini, tapi tentu ya suasana seperti ini kita rindukan untuk bisa saling berkomunikasi, saling berbincang tentang kerukunan dalam perspektif agama Konghucu. Segmen ini Pak, kami minta ya penjelasan sejarah Matakin mungkin di Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan Barat. Baik. Untuk waktunya kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak sudah kasih kesempatan buat kita untuk berbincang-bincang sambil menyampaikan beberapa informasi yang mungkin banyak masyarakat ya, terutama masyarakat Kalimantan Barat ya, termasuk juga umat Konghucu mungkin banyak yang belum tahu tentang masalah kapan berdirinya Matakin kan gitu. Tapi awalnya berdirinya Matakin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu awalnya namanya bukan Matakin. Oh ya. Itu dulunya itu lebih cenderung ke dalam bahasa Tionghoanya ya. Itu berdiri bahkan itu sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1932 itu berdirinya. Nah, itu cikal bakal berdirinya. Cuma khusus untuk yang di Kalimantan Barat ini dulunya kami termasuk saya dan rekan-rekan termasuk Pak Ihsan Tanggok itu. Profesor Ihsan Tanggok, beliau itu sangat kenal baik. Itu pada tahun 86 kami berkumpul. Beliau itu waktu itu masih sama, kami masih mahasiswa itu. Dulu bukan namanya Matakin kalau Kalimantan Barat. Waktu itu masih didirikan namanya Majelis Agama Konghucu Indonesia Kalimantan Barat. Jadi kalau berdirinya Matakin pusat itu bukan langsung dari pusat ke daerah, bukan, tapi memang kami seluruh Indonesia itu masing-masing sudah ada makinnya. Nah, dari bawah sebetulnya. Jadi pada tahun awalnya itu mulai tahun 83 yang itu yang dimulai dari oleh rekan kami sudah almarhum Sakandi Talok itu. Baru 85, 86 saya bergabung situ. 87 saya sudah diminta jadi ketua Makin Kota Pontianak waktu itu. 87. Iya, 87 bayangkan ya. Jadi sampai saat ini saya masih aktif mengurusi masalah kelembagaan agama Konghucu. Jadi tahun 87 saya sebagai ketua Makin Pontianak sampai tahun 2004 itu sempat diganti ke rekan saya itu Pak Ateng Tanjaya. Pak Ateng Tanjaya yang pemadam tuh. Iya. Sempat beliau itu 4 tahun. Sampai 2008 mungkin merasa ini kan masalah keagamaan, perlu pemahaman. Ya. Nah, sehingga beliau bilang saya kembalikan saja. Hanya saya lagi disuruh lagi. Itu kan maklum ya. Kita harus tahu bahwa agama Konghucu itu sejak tahun 1967 itu terkena instruksi presiden kan nomor 14 bahwa segala kegiatan tradisi dan kepercayaan termasuk ini ajaran Konghucu ini karena lebih cenderung ke
kalau ada perayaan Cap Gomeh, Imlek segala macam itu kan Iya. imbasnya ke Konghucu. Sehingga sejak saat itulah kita nggak bisa berkembang. Jadi hanya bisa memberikan pelajaran atau membimbing itu hanya dalam keluarga Di saja. intern Dalam keluarga lingkungan saja. Nggak bisa sendiri. Iya, baru kemudian tahun 2000 Gus Dur cabut dengan instruksi presiden itu ya. Dicabut menggunakan keputusan presiden nomor 6 tahun 2000. Nah, baru kembali kita sekarang. Nah, jadi kita bersyukur sekarang kami bisa juga bersama abang nih, kawan-kawan kita di FKUB bisa gabung bersama sehingga kita sama-sama menjaga kerukunan bersama di Kalimantan Barat ini. Saya pikir sekilas begitu. Ya, luar biasa Pak. Artinya ya memang perlu perjuangan dan pasca Presiden Gus Dur memang diakui menjadi 6 agama salah satu. Bahkan dia disebut bapaknya Tionghoa. Bapak itu. Itu di makamnya beliau tuh ada giok, ada apa saya lihat. Bahkan dia karena memang dalam ajaran Konghucu itu sangat menghormati leluhur. Orang-orang yang berjasa, orang-orang yang baik itu selalu dihormati, kadang-kadang dibikinkan altar, bahkan dibikinkan kuil. Sekarang Gus Dur ini oleh umat Konghucu dibikinkan altar pula. Itu tidak ada masalah karena saya mencontohkan Laksamana Cheng Ho. Ya, kalau kami bilang Laksamana Cheng Ho itu kan adalah Muslim. Ya kan? Orang Tionghoa yang dulunya berpengaruh. Dia zaman dinasti Ming berlayar ke Nusantara, menyebarkan agama Islam juga di Nusantara, banyak membantu masyarakat. Tapi kami sebagai orang Tionghoa itu tetap kami sebagai leluhur. Sehingga bagi umat Konghucu karena dia leluhur, sehingga dibikinlah namanya ada kelenteng Laksamana Cheng Ho di Semarang. Di sana ada kelenteng Laksamana Cheng Ho, ada juga masjid Laksamana Cheng Ho, kan bingung kan? Itu menunjukkan bahwa kalau kami itu menghormati leluhur atau orang-orang yang berjasa, tidak memandang agamanya. Nah, sekarang Gus Dur Muslim, kami menghormati. Kenapa? Dia leluhur kita nantinya, ya kan? Dia adalah tokoh yang berjasa sehingga patut kita hormati. Oke Pak, tadi kita sudah bincang tentang sejarah. Mungkin perlu disampaikan juga Pak, bagaimana visi misi Matakin Kalbar dalam mempromosikan kerukunan. Saya pikir pertama ya, kalau tujuan lembaga agama mungkin hampir semua itu sama, yaitu yang jelas itu untuk meningkatkan atau membimbing ya itu umatnya masing-masing. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita ini kan ada Pancasila, sehingga kita juga punya peran aktif ya dalam menciptakan hubungan yang baik antara suku yang satu, agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga kita tidak hanya serta-merta mendidik umat kita sendiri atau merawat rumah ibadah, tidak, tapi kita juga berusaha melakukan sesuatu aktivitas yang bermanfaat bagi kerukunan, terutama yang ada di Kalimantan Barat. Saya pikir begitu. Mungkin ada contoh nyata gitu Pak yang sudah dilakukan Matakin, misal apa aja misal? Ya, kalau peran aktif kan seperti kita gabung di FKUB termasuk salah satu ya. Nah, kedua, kita sering juga melakukan kegiatan sosial seperti ada pasar murah segala macam, atau kita melakukan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memandang sukunya. Ya, itu kegiatan sebenarnya sering kita lakukan, cuma kan nggak mungkin kita rinci satu-satu. Ya. Jadi memang saya lihat Pak, umat Konghucu di masyarakat, kemarin saya pas ada takziah ke salah satu orang Muslim yang meninggal. Di situ saya jumpai orang Konghucu, orang Tionghoa ikut membuat peti mati segala macam bersama masyarakat. Ini kan luar biasa Pak. Hal-hal seperti itu kalau memang bisa terus kita bangun, itu kan luar biasa. Gimana menurut pandangan Bapak nih? Itu selain itu sesuatu yang baik. Kita kan dalam ajaran Konghucu itu kan ada 3 hubungan yang harus kita ingat, bahwa satu, pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, itu kalau dalam bahasa Mandarin itu namanya Tian Tao. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, hubungan manusia dengan manusia.
Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Ya, jadi yang tadi itu adalah hubungan antar manusia. Jadi antar manusia itu kita harus saling bekerja sama, saling membantu tanpa memandang agama. Ada contoh lain yang pada saat itu sempat kita lakukan juga ketika Lebaran itu, waktu puasa Ramadan kemarin itu. Jadi ada juga dari kita yang membagikan takjil. Ada itu. Takjil. Ada itu kawan mereka bagi-baginya lah. Nah, itu saya pikir itu hal yang baik. Ya, kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak pernah mengucilkan diri, artinya tidak menyendiri, sehingga kita punya hubungan yang baik dengan yang lain juga. Kalau ya mungkin Kalbar ini kan Pak, ya, dalam sejarahnya itu kan sangat banyak konflik walaupun tidak mengatasnamakan agama. Siap. Tetapi ada antar etnis. Kemudian ya dalam sejarahnya tuh luar biasa lah gitu kan. Nah, adakah Matakin itu pernah ikut andil gitu untuk memberikan problem solving atau penyelesaian atau solusi lah untuk ketika mungkin ada muncul ya riak-riak atau itu gimana gitu kan? Itu sebetulnya udah sering kita lakukan juga, terutama yang sering ada di Siantan itu. Bukan yang hal besar yang dulu kan waktu itu kalau kejadian dulu kita Konghucu belum dikembalikan hak sipilnya kan. Itu kan kejadian tahun 97 98 yang terakhir ya. 98. Sedangkan kami dikembalikan hak sipilnya itu sejak baru tahun 2006. 2006. Jadi pada saat itu kita belum bisa eksis seperti itu. Baru yang kemudian ini kan tidak begitu besar, yang kadang-kadang ada kejadian seperti yang individu gitu Pak ya, sifatnya individu. Ya, kadang polisi minta kita memediasikan mereka, itu sering juga. Jadi memberikan mediasi lah supaya tidak terlalu melebar ke agama atau ke etnis gitu ya. Karena sebetulnya awal kejadian biasanya bukan masalah agama, bukan masalah suku. Cuma kadang-kadang itu selalu dikembangkan seperti itu kan. Saya pikir memang begitu. Di mana-mana kejadian itu kadang-kadang bisa disebabkan satu orang. Ya kan? Individu ya, oknum lah, oknum. Gitu. Korek api itu hanya satu batang ya bisa, ya kan? Padahal satu kotak itu bisa satu batang aja bisa bahaya itu. Ya, itu tergantung kita menggunakannya sebetulnya. Jadi manusia ini, kita sebagai manusia yang punya pikiran, punya akal yang sehat, kita ya yang bisa menentukan bagaimana menggunakan sesuatu, ya kan? Kalau digunakan untuk hal yang baik, baik pula dia kan. Kalau gunakan hal tak baik, ya jadi tak baik. Jadi sebetulnya kalau namanya benda itu kan sesuatu hal yang mati. Ya kan? Kalau kayak ini, aqua nih bisa nggak kita gunakan, bisa kita lempar ke orang, kan jadi masalah juga. Padahal ini untuk minum gitu. Diminum bermanfaat. Minum aja bermanfaat. Jadi tergantung kita sebetulnya. Oke Pak, terima kasih untuk tadi pembahasan yang luar biasa. Untuk segmen pertama saya kira cukup. Kita tadi sudah bahas tentang sejarah, kemudian visi misi, kemudian ya bagaimana peran Matakin Kalimantan Barat dalam menyelesaikan atau ya menjadi problem solving ya dari masalah yang dihadapi umat beragama di Kalimantan Barat. Nah, kita nanti akan masuk ke segmen berikutnya terkait dengan mendefinisikan harmoni atau di abad ke-21 dalam pandangan Konfusianis ya. Saya kira itu. Terima kasih sahabat kerukunan di Kalimantan Barat. Untuk segmen pertama kita cukupkan di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih Pak. Terima kasih.